Halo, balik lagi dengan gue Om Ardi, teman-teman. Gue bahas dikit ya mengenai apa sih yang sebenarnya dicek di rekening koran atau kopi tabungan yang teman-teman kasih ke bank ya nggak? Waktu proses kredit, waktu tambahan kan pasti orang banknya, oh Pak minta printin rekening korannya dong, atau Pak tolong dong kopi tabungannya dong di kopi dong. Pasti minta ya, mau kredit usaha, mau kredit KPR ya kan, pegawai pasti dimintain ya. Sebenarnya apa sih yang dicek? Nah ya, ada beberapa hal yang perlu mereka cross check teman-teman ya, terkait dengan rekening koran atau kopi tabungan ya, tempat teman-teman bertransaksi ya. Nih gue buka-bukaan aja nih ya. Apa sih Jom yang dicek yang pertama nih ya? Kesesuaian data yang teman-teman bilang ya. Bener nggak sih data yang teman-teman bilang? Misalkan teman-teman, Pak saya gajinya 6.700.000 Pak sebulan. Mereka pasti ngecek tuh di rekening koran teman-teman, di tabungan teman-teman. Ada nggak 6,7 juta masuk ya kan? Kalaupun nggak ada, misalkan ternyata cuma 5 juta yang masuk, kenapa bisa seperti itu? Ada potongan nggak dari kantornya? Misalkan kantornya teman-teman ada kasbon atau apa, dipotong sehingga yang ditransferin cuma 5 juta. Itu perlu dicek teman-teman ya. Atau kalau usaha teman-teman bener nggak teman-teman omsetnya bilang saya sebulan 500 juta sih Om. Nah di rekening koran atau kopi tabungan dicek tuh bener nggak nih kan transaksinya segitu kan. Kalaupun nggak ujung-ujung 500 juta, paling nggak separuhnya kan Om, kan transaksi sewa warung sembako Om, nggak semuanya lewat bank, ada sebagian lewat cash. Bisa seperti itu, bisa-bisa aja ya teman-teman ya. Jadi bener nggak nih ya kan data yang teman-teman omongin itu yang pertama. Yang kedua misalkan ada transaksi nggak hari libur. Dicek nggak? Dicek teman-teman ya, jangan salah teman-teman ya. Misalkan hari Sabtu Minggu bank tutup kan, tiba-tiba teman ada setoran teller, setoran tunai. Hah, kok bisa sih? Bisa aja sih lewat CDM ya, cash deposit machine. Teman-teman yang apa store tunai bisa. Tapi kalau misalkan teman-teman terlihat di bank, bank nanti orang-orang yang proses teman-teman curiga ini bank kan tutup Sabtu Minggu kan, kok ada tarikan cek misalkan kan. Seperti itu teman ya, Sabtu Minggu enggak transaksi yang di bank ya enggak. Ya kalau transaksi tarik tunai ATM ya wajar ya enggak, tapi transaksi-transaksi yang mencurigakan teman-teman ya, bener enggak itu ya. Jadi teman-teman hati-hati ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada nggak transaksi yang mencurigakan yang berulang ya kan, teman-teman tarik setor ke orang yang sama kan. Nanti ditanya tuh kalau misalkan ke Pak Ardi nih, setiap minggu ada tarik setor terus, apa nih maksudnya? Pasti ditanya sama orang banknya tuh ya, ini siapa nih? Oh ini rekan bisnis saya kan. Jangan sampai rekening koran yang digoreng kan, pakai perusahaan, anak perusahaan sendiri atau kolega sendiri biar kelihatan gede transaksinya, tarik setor, angkanya juga mirip-mirip lagi kan. Ada nggak ya kalau mau bohong ya? Kalau bohong ya agak cakep dikit lah, angkanya jangan terlalu mirip ya. Gue ngajarin ya. Gitu ya teman-teman ya, dicek juga tuh transaksinya berulang nggak, kan angkanya mirip-mirip nggak, kan itu terkesan seperti orang yang lagi menggoreng rekening koran biar kelihatan bagus ya kan. Kecuali teman-teman ada buktinya ya, ini invoice-nya kok saya emang bayar kok ya, bayar ke supplier misalkan seperti itu, bisa-bisa aja ya teman-teman ya. Yang penting teman-teman bisa dibuktikan aja bahwa teman-teman nggak bohong-bohong ya. Nah itu beberapa hal yang dicek ya, rekening koran. Jadi nggak sesimpel itu mereka ngecek cuman, paling ngecek apa gitu kan. Atau misalkan mereka juga biasanya juga ngecek saldo akhir teman-teman ya, ya. Kalau kredit usaha itu yang dicek adalah rata-rata nih, bedanya nih kredit usaha sama konsumtif. Yang dicek adalah kalau kredit usaha produktif, yang dicek adalah rata-rata transaksi ya. Misalkan debit kreditnya rata-rata berapa. Tapi kalau teman-teman ngajuin kredit pegawai lagi, kredit KPR misalkan, basicnya teman-teman pegawai, yang dicek adalah saldo akhir teman-teman ya. Akhir bulan masih ada saldo nggak? Kenapa? Itu berkaitan sama kemampuan bayar angsuran nanti kan. Kalau usaha kan memang hal yang diutamain putarannya, ya nggak? Putarannya semakin bagus ya. Saldo akhir nggak terlalu diperhatiin. Tapi kalau kredit konsumtif, kredit KPR, itu saldo akhir diperhatikan teman-teman ya, karena itu berkaitan dengan angsuran ya. Karena kan kalau pegawai kan masuknya juga sekali sebulan ya nggak? Atau dua kali lah, misalkan ada bonus tanggal-tanggal tertentu ya. Tapi itu kan nggak rutin ya kan. Makanya kalau kredit pegawai apa KPR atau ini khusus untuk pegawai biasanya dicek kan saldo akhir. Tapi kalau kredit buat usaha yang dicek adalah transaksi rata-rata ya teman-teman ya.
Nah, itu beberapa hal yang bisa teman-teman, antisipasi, bukan antisipasi berarti teman-teman ngatur yang lebih cantik, enggak. Artinya ini loh, orang bank kredit tuh ngeceknya rekening koran atau kopi tabungan ini loh dicek gitu loh. Walaupun nggak semua analis kredit juga ngeh dengan hal-hal tersebut ya. Ada juga yang lolos, ada ya kan. Apalagi semua sekarang lembaga pembiayaan yang mau bank, multi finance punya sistem yang ngecek rekening koran palsu ya teman-teman ya. Jadi ketika masuk sistem rekening koran teman-teman tuh kedetek tuh palsu atau enggaknya. Sekarang udah canggih teman-teman. Jadi teman-teman jangan jangan aneh-aneh lagi ya. Apalagi ya coba-coba ya. Karena apa? Kalau teman-teman sekali ketahuan ternyata yang teman-teman kasih rekening koran palsu atau kopi tabungan palsu, kalau ketahuan mau teman-teman bilang ah nanti saya kasihin aslinya nggak bakalan diproses teman-teman ya ya artinya teman-teman sudah ada inisiatif indikasi mau melakukan penipuan data seperti itu teman-teman ya. Oke guys, itu yang gue sampaikan ya, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.